Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rahmat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Noviara. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Kota Serang dan sekarang saya sedang melaksanakan PPG yang dimana saya ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah yang kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Dan di sini di pagi ini saya berencana untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di tempat saya bertugas yaitu di SMP Negeri 3 Kota Serang. Yaitu hari ini hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 8.30. Oke, langsung dimulai ya Pak. Untuk yang pertama Pak, saya mau menanyakan dulu menurut Bapak gitu, dalam penerapan kan ada kurikulum yang baru ya Pak, kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini, bagaimana seharusnya sih Pak penerapan pembelajaran bahasa Inggris di kelas? Oke, terima kasih. Mungkin dalam penerapan bahasa Inggris di kurikulum Merdeka, tentunya ini setiap anak mungkin mempunyai kemampuan yang tidak sama, ya, yang tidak sama. Tentunya ini adalah kita harus mengasesmen dulu anak, ya. Terutama bahasa Inggris ini baru diterapkan di SMP, di SD. Rata-rata anak ini tidak mempunyai dasar, ya, sehingga ini cukup berat di SMP. Eh, Pembelajaran yang seharusnya ya pengenalan dulu, ya, pengenalan dulu tentang manfaat daripada kita belajar bahasa Inggris, kemudian juga mendorong anak supaya mampu dalam keterampilan berbahasa Inggris, misalnya dalam menyimak, bicara, kemudian membaca dan menulis, ya. Yang lebih utama dalam kurikulum mereka ini kita harus tahu dulu basic anak dalam berbahasa Inggris. Ya, oke, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, kalau di kelasnya gitu ya Pak ya, kira-kira model pembelajaran seperti apa sih yang seharusnya dilakukan oleh guru? Oke, ini tentunya model-model ini banyak ya yang diterapkan kepada siswa. Ya. Diharapkan ini guru juga jangan terlalu terfokus ke guru, sebagai narasumbernya, ya, ataupun sebagai eh, sumber belajar bagi anak. Anak mungkin model pembelajarannya bisa dengan cara menemukan, ya, itu misalnya kita kasih teks, ya, itu ya nanti yang pertama ya untuk pengenalan dulu ke anak bisa kasih teks umum. Nah, di situ anak nanti mungkin ada akan menemukan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin itu nanti bisa ditanyakan ya ke narasumber ini apa itu maksud daripada kata tersebut, atau juga bisa melaksanakan model pembelajaran dengan berbasis masalah. Misalnya anak diberikan sebuah tugas atau hal yang lain, ataupun ada metode-metode pembelajaran yang lainnya. Nah, ini kita jangan lupa juga ini harus mengetahui bagaimana kemampuan anak atau kesiapan anak dalam menyerap pembelajaran bahasa Inggris ini. Pak, jadi menentukan persiapan anak ini ya Pak ya Hmm, biar anak itu siap. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan sebenarnya refleksi ke pembelajaran saya ya, juga ya Pak ya. hmm. Menurut Bapak kenapa sih kok guru-guru itu yang seperti tadi yang Bapak sebutkan masih banyak yang menerapkan dirinya atau guru itu sebagai narasumber satu-satunya di kelas gitu Pak. Jadi itu dengan kata lain masih teacher center gitu. Jadi Hmm. apa-apa berfokus kepada guru. Menurut Bapak penyebabnya apa? Mungkin penyebabnya ini eh, kita menganggap bahwa kita adalah sebagai yang serba tahu, gitu ya, yang serba tahu.
apalagi ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin yang asing bagi anak, ya. Tentunya anak ini eh, terlalu fokus terhadap salah satu sumber pembelajaran yaitu guru. Kalau gini. Mungkin dari apa dari perencanaan guru itu Nah, sendiri mungkin mungkin nah ya ini Pak. ya, ini dalam semua pembelajaran tentunya yang paling penting itu adalah persiapan, ya, atau disebut juga dengan skenario pembelajaran. Nah, dengan skenario pembelajaran yang efektif, ya, insya Allah ini akan menghasilkan kegiatan yang cukup baik. Ya. Apalagi di dalam pembelajaran tersebut yang kita berperan aktif adalah siswa, Jadi harus siswa ya Pak ya yang siswa berperan berfokus aktif. pada siswa. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, untuk sekarang kan sudah masuk di abad 21 ya Pak ya. Teknologi. Ya. Tidak jauh-jauh dari teknologi gitu. Nah, menurut Bapak sebagai kepala sekolah gitu, di kelas itu pembelajaran untuk penerapan teknologi seharusnya seperti apa ya? Oke, ya, ini memang ini di abad 21 ini teknologi eh, sangat diperlukan dalam pembelajaran karena berhasilnya pembelajaran ini biasanya yang menentukan itu adalah melihat, ya, kemudian mendengarkan. Nah, ini tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi bagi pembelajaran bahasa Inggris ini, misalnya dengan menayangkan beberapa kegiatan yang menyangkut dengan materi pembelajaran tersebut, misalnya lewat YouTube ataupun yang lainnya. Jadi bisa penggunaan kayak YouTube atau video-video gitu ya Pak ya? Ya. Eee, Pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini masuk ke masalah yang saya temukan atau saya identifikasi di kelas. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada melihat, mendengarkan, berbicara itu ya Pak ya. Hmm. Nah ternyata di kelas saya gitu, yang saya ajar anak-anak itu banyak yang tidak mau gitu Pak, atau takut berbicara bahasa Inggris. Nah menurut Bapak apa sih penyebabnya anak-anak takut untuk berbicara khususnya dalam bahasa Inggris? Oke. Tentunya penyebabnya kita tidak bisa memungkiri lah ya bahwa eh, anak itu sehari-hari tentunya berbicara bahasa daerahnya, kemudian juga adalah bahasa Indonesia. Kemudian juga pada tingkatan sekolah dasar, mereka-mereka ini tidak punya bekal, ya, tidak punya bekal untuk eh, melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga mungkin anak ini belum bisa menggunakan kosakata yang tepat, ya, dalam berbicara atau dalam berkomunikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, kalau masalah-masalah seperti tadi Pak, sebaiknya gitu, pembelajaran seperti apa sih Pak atau langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan guru di kelas biar anak-anak itu nggak takut untuk berbicara khususnya dalam bahasa Inggris? Nah, mungkin supaya anak ini misal tidak takut dalam bicara bahasa Inggris, nah kita latih, ya, dan kita bekali dengan kosa-kosa kata yang sederhana dan kalimat-kalimat yang sederhana atau dalam perbincangan yang sederhana dan juga bila perlu berikanlah teks wacana yang sederhana dan menonton eh, cerita-cerita dalam bahasa Inggris yang tentunya
mendukung pembelajaran. Oke, yang terakhir Pak, bagaimana kalau tadi kan ada kesulitan di berbicara ya. Hmm, Ternyata yang saya temukan juga ada kesulitan untuk menulisnya Pak anak-anak itu. Nah, oke. kalau untuk menulis kira-kira pembelajarannya seharusnya seperti apa Nah, ya? mungkin ini eh, kalau mendengar anak sudah dengan napal-napalnya mungkin sudah bisa ya, yang ini adalah menulis yang agak kesulitan. Nah, mungkin anak perlu misalnya diberi tugas dia mendeskripsikan tentang beliau atau mendeskripsikan apa yang terjadi dalam hari itu dalam bentuk bahasa Inggris. Artinya anak-anak tersebut adalah menceritakan kejadian hari itu dalam bahasa Inggris, tidak usah banyak-banyak, bisa dikasih batasi waktunya 5 atau 10 menit. Menceritakan pengalaman Ya, gitu ya Pak? menunjukkan pengalaman. Oke. Ya, mungkin cukup Pak Oke, sampai ini. makasih. Mm-mm. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.